Kita langsung ke Pak Dedi kembali. Ini terkait dengan strategi pengamanan jelang pelantikan Presiden 20 Oktober nanti, Pak. Kami mendengar ada 30.000 personil akan dikerahkan dengan ada juga diskresi dari kepolisian untuk tidak menerima permohonan izin demonstrasi. Bisa dijelaskan, Pak, ini bagaimana strateginya dan bisa dijelaskan diskresi ini untuk apa dan apakah kemudian kepolisian tidak takut nanti dibilang represif, begitu? Ya, jadi untuk strategi pengamanan, tentunya sebagai leading sektor di sini adalah dari Panglima Kodam. Karena yang akan dilantik adalah Presiden dan Wakil Presiden. Di situ ada sandi operasinya, adalah sandi operasi Waskita. Namun untuk pelibatan aparat kepolisian 30.000 itu tentunya dari mulai objek pengamanan dulu. Objek pengamanan adalah di kantor DPR MPR, itu menjadi objek pengamanan dari mulai ada ring 1, ring 2, ring 3 yang harus betul-betul steril. Steril, siapa saja tamu undangan yang akan masuk mengikuti prosesi kegiatan tersebut juga harus steril. Seluruh kendaraan-kendaraan juga yang masuk ke dalam halaman gedung MPR DPR juga harus steril, termasuk jalur-jalur yang akan dilalui oleh tamu undangan, kemudian juga oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Itu semuanya akan diamankan. Sentra-sentra ekonomi juga diamankan, kantor-kantor kedutaan besar negara sahabat juga diamankan, istana negara juga diamankan. Pada prinsipnya untuk konsep rencana pengamanan semua sudah dipersiapkan secara detail, termasuk rencana-rencana kontingensi, escape dan lain sebagainya. Untuk diskresi. Kemudian untuk langkah Kapolda, ya diskresi tersebut ya berdasarkan pertimbangan keamanan, yaitu masukan dari Panglima Kodam, masukan dari intelijen, masukan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya. Sebagai dasar Pak Kapolda mengeluarkan langkah diskresi. Terkait juga Undang-Undang 9 tahun 98, ya bagaimana cara menyampaikan pendapat di muka publik. Itu ada pasal 6 juga yang harus mengatur. Ya. Bahwa untuk menyampaikan pendapat itu sifatnya tidak absolut, tapi limitatif. Di pasal 6 tersebut sudah sangat clear. Ada 5 hal yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Yang pertama, harus menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Harus menghormati hak asasi orang lain, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang kelima adalah harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik. Tadi Pak Kapolda sudah menyebutkan bahwa prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini akan disorot ya seluruh dunia. Baik. Oleh karenanya bangsa ini adalah bangsa yang beradab. Baik. Kita harus betul-betul bersama-sama menjaga situasi yang kondusif, damai dalam prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Artinya kalau dalam periode diskresi ini kemudian ada demo, kepolisian akan punya wewenang untuk membubarkan secara paksa, begitu ya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi dalam pasal 6 Undang-Undang 9 tahun 98, menyampaikan pendapat di muka publik adalah hak konstitusional, tapi sifatnya tidak absolut. Ada limitatif di situ ya yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka publik. Baik. Baik, terakhir Pak untuk Pak Dedi, apa himbauan Anda untuk pemirsa atau masyarakat luas terkait dengan aksi yang kemudian saat ini sedang dilakukan oleh kepolisian untuk menumpas terorisme dan juga radikalisme yang kemudian dibenturkan dengan narasi bahwa ini rekayasa. Apa yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat, Pak? Ya, jadi pada prinsipnya untuk terorisme ini adalah musuh bersama. Terorisme tidak ada kaitannya dengan suku agama. Terorisme itu kaitannya hanya dengan bagaimana seseorang itu terpapar paham radikal yang ekstrim. Tentunya Polri tidak bekerja sendiri dalam rangka untuk menangkal terorisme maupun paham radikalisme. Karena terorisme itu merupakan salah satu fenomena gunung es itu adalah di puncaknya. Ya. Dalam rangka penangkatan atau penangkalan dan mitigasi paparan paham-paham radikalisme, kita bekerja sama tadi dengan MUI, kemudian dengan seluruh komponen masyarakat, elemen-elemen keagamaan, juga dengan Badan Penanggulangan Terorisme. Itu ada program deradikalisasi. Program deradikalisasi itu menyentuh bukan hanya kepada napiter-napiter saja, juga menyentuh kepada seluruh komponen masyarakat. Mari bersama-sama kita perangi terorisme, perangi paham-paham radikalisme yang bisa memapar siapa saja, gitu Mas.
Mari sama-sama kita perangi radikalisme dan juga terorisme. Terima kasih Brigjen Pol Dedi Prasetyo telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak, tadi Anda sempat menyinggung Pak Mas Duki soal hulu dan hilir. Hilir ini kan selama ini yang kita soroti adalah BNPT dan juga Polri, begitu ya. Betul. Hulunya apakah sudah disentuh dengan baik oleh pemerintah, oleh negara, Pak? Belum. Di level apa? Justru di hulu itu boleh dikata pemerintah abai menangani terorisme itu di tingkat hulu. Contoh misalnya ya, saya kira ada kementerian-kementerian yang bertanggung jawab ya untuk menangani persoalan hulu, misalnya di pendidikan. Ya. Nah, pendidikan itu saat ini sudah mulai ada gejala-gejala mulai bahkan dari TK itu sudah berpakaian perang dan segala macam itu ya. Jadi itu saya kira penanganan di tingkat hulu itu adalah penanganan yang sifatnya jangka panjang. Aliran mana yang masuk untuk seperti itu masuk ke pendidikan anak-anak, Pak? Iya, banyak sekali aliran di dalam faham keagamaan kita. Ada organisasi-organisasi tertentu gitu ya, yang semuanya justru harus kita tata ya. Jadi negara dalam hal ini sistem pendidikan kita, terutama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan itu saya kira bagaimana agar konten-konten pelajaran yang ada di dalam pelajaran sekolah itu mulai dari TK, SD bahkan sampai perguruan tinggi itu bagaimana dia bisa menyambung antara faham keagamaan yang damai dengan faham kebangsaan. Itu saya kira harus, karena saat ini banyak sekali penilaian sukses di mata pelajaran agama itu hanya sukses ketika dia faham agama, tanpa dikaitkan bagaimana faham kebangsaannya itu harus juga sukses, dan itu akan menjadi bermasalah kemudian kalau itu tidak dihubungkan. Karena apa? Karena salah satu kekhasan negeri ini itu adalah negeri yang sudah selesai faham keagamaan dan faham kebangsaannya itu bisa kemudian harus dihayati bersama-sama, dan itu tidak banyak di negara lain. Harusnya sudah selesai. Sudah selesai dalam tingkat pemahaman, di tingkat konsep kenegaraan, tetapi itu harus dipupuk dari mulai dini di tingkat pendidikan. Kalau itu tidak dilakukan, maka kemudian faham agama berjalan sendiri, faham kebangsaan berjalan sendiri. Itu nggak boleh. Nah, jadi mulai dari awal faham keagamaan dan faham kebangsaan itu sudah harus difahamkan sejak dini oleh para. Itu yang Anda katakan tadi, negara geraknya linear, sementara radikalisme dan terorisme bergerak sistematik terstruktur, tapi kemudian eksponensial begitu. Eksponensial ya. satu di situ. Nah, betul. Yang kedua, yang paling nyata dari contoh yang Anda kemukakan itu justru di media sosial. Di media sosial itu bagaimana kebohongan bergerak secara eksponensial, sementara kebenaran, fakta itu berjalan secara linear. Dan teman-teman yang kemudian kita terpengaruh faham radikal itu justru banyak menggunakan kebohongan yang berjalan eksponensial itu. Contoh adalah tadi Anda bilang mengenai kasus Pak Wiranto. Bagaimana kasus Pak Wiranto yang sebenarnya itu adalah musibah terbesar, dan di baliknya juga ada problem-problem faham keagamaan yang radikal, tapi justru itu adalah direkayasa, diputarbalikkan. Baik, terakhir Pak Mas Duki, apa himbauan Anda terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat secara luas? Kita ada agenda penting 20 Oktober melantik presiden yang sangat dipilih secara konstitusional. Iya, saya kira tokoh agama semuanya paham bahwa yang namanya pemimpin itu di dalam konsep fikih politik itu nasbul imam namanya. Memilih pemimpin itu wajib. Dan mendukung terhadap apa yang sudah disahkan secara konstitusional itu wajib. Oleh karena itu, marilah berikan pengertian yang damai, yang bagus, bagaimana menciptakan suasana agar pemimpin yang sudah terpilih secara baik itu harus kita dukung bersama-sama. Bahwa kemudian nanti setelah jadi, kita mesti kritisi kebijakannya, mesti kita pertanyakan kebijakan-kebijakan yang belum memihak sebagaimana yang dijanjikan. Itu saya kira keharusan. Tetapi bahwa negeri ini harus punya pemimpin, itu adalah ajaran agama, dan itu tidak boleh kita cegah. Yang mencegah terhadap ini harus ditindak tegas, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama. Baik, terima kasih Pak Mas Duki telah hadir di studio di Metro Pagi Prime Time. Kita langsung ke Pak Dedi kembali. Ini terkait dengan strategi pengamanan jelang pelantikan Presiden 20 Oktober nanti, Pak. Kami mendengar ada 30.000 personil akan dikerahkan, dengan ada juga diskresi dari kepolisian untuk tidak menerima permohonan izin demonstrasi. Bisa dijelaskan Pak, ini bagaimana strateginya, dan bisa dijelaskan diskresi ini untuk apa, dan apakah kemudian kepolisian tidak takut nanti dibilang represif begitu? Ya.
Ya, jadi untuk strategi pengamanan, tentunya sebagai leading sektor di sini adalah dari Panglima Kodam. Karena yang akan dilantik adalah Presiden dan Wakil Presiden. Di situ ada sandi operasinya, adalah sandi operasi Waskita.